Award dalam persepakbolaan Indonesia sangatlah penting. Harapannya, dengan banyaknya talenta muda yang diorbitkan untuk award, mereka bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari klub yang mereka bela. Karena kita ketahui bersama bahwa pembinaan, fasilitas, pola latihan, dan kedisiplinan di liga luar negeri sangatlah berbeda dengan liga di Indonesia. Mereka lebih maju dan kerap melibatkan sains football dalam meningkatkan performa tiap pemainnya. Pembinaan usia muda memang menjadi salah satu kelemahan Indonesia dalam melakukan regenerasi, sehingga berdampak pada pengembangan dan prestasi sepak bola Indonesia saat ini. Padahal, ada ratusan sekolah sepak bola yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun seakan-akan mereka kesulitan memberikan pembinaan dan fasilitas yang mumpuni untuk pemain-pemain akademinya. Selain itu, inkonsistensi dari para pemain-pemain muda juga dipertanyakan. Pasalnya tak sedikit pemain yang tampil apik di kelompok umur dan digadang-gadang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa yang akan datang, karirnya semakin meredup dan cenderung stuck di situ-situ saja. PSSI pun mulai berbenah. Awal tahun 2019 lalu, PSSI membuat terobosan baru dengan bekerja sama dengan Super Soccer TV, membuat program pembinaan sepak bola jangka panjang dengan nama Garuda Select, dengan mengumpulkan pemain-pemain yang berusia di bawah 16 tahun untuk berlatih di Inggris. Program Garuda Select direncanakan berjalan selama 10 tahun. Ada angkatan pertama dan kedua. Angkatan pertama berangkat pada Januari 2019 berkekuatan 24 pemain hasil pengamatan dari Elite Pro Academy U16 2018. PSSI tidak main-main dengan program ini. Di Inggris sana, para pemain muda yang sudah terseleksi ditangani langsung oleh dua legenda sepak bola Inggris, yaitu Des Walker dan Dennis Wise. Des Walker sebagai pelatih dan Dennis Wise sebagai direktur teknik. Program Garuda Select itu sendiri sebenarnya bertujuan untuk mempersiapkan timnas Indonesia di masa mendatang dengan target bisa lolos ke Olimpiade 2024 dan tentunya Piala Dunia 2030. Terkait sisi positif yang mungkin bisa didapatkan oleh ke-24 pemain muda ini, imbasnya akan sangat banyak sekali. Terlebih lagi soal profesionalisme dan kultur sepak bola Eropa yang sangat disiplin. Setelah kurang lebih 1 tahun program ini berjalan, mulai menampakkan hasil dengan diminatinya beberapa alumni dari program Garuda Select oleh klub-klub Eropa maupun Asia. Terutama dari angkatan pertama yaitu Bagus Kahvi, David Maulana, dan Brilian Aldama. Sekarang program Garuda Select sudah memasuki season keempat. Asnawi Mangkualam. Asnawi bergabung Ansan Greeners pada Februari 2021. Asnawi direkomendasikan oleh pelatih timnas saat ini, yaitu Shin Tae-yong kepada klub kasta kedua Liga Korea, yaitu Ansan Greeners, yang mana anak dari Shin Tae-yong juga bermain di sana. Bahkan di akhir bulan ini kontrak Asnawi akan berakhir. Namun peluang Asnawi Mangkualam Bahar dipertahankan oleh Ansan Greeners terbuka lebar setelah pelatih anyar Chow Min Kok menyebutkan dirinya telah mempersiapkan tempat untuk bek sayap Indonesia ini. Asnawi mampu menyedot perhatian pada musim pertama di K-League 2 Korea Selatan pada tahun ini. Asnawi dinilai bermain mengesankan dalam 14 penampilannya, 2 diantaranya dari bangku cadangan. Bertahan atau hengkang? Kita nantikan saja kabar selanjutnya. Egy Maulana Fikri. Sebelum merumput bersama FK Senika, Egy sempat dikontrak jangka panjang oleh klub Polandia Lechia Gdańsk. Egy dikontrak Lechia pada 7 Juli 2018 bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-18. Saat itu klub Polandia memberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Lantas, Egy melanjutkan karir Eropanya bersama klub asal Slovakia, FK Senica. Egy Maulana Fikri hanya diikat kontrak oleh FK Senica dengan durasi 6 bulan. Penampilan Egy cukup menarik perhatian,
karena ia sempat masuk Best 11 Fortuna Liga dan memenangkan penghargaan individu Goal of the Month pada bulan November. Egy resmi didatangkan FK Serika pada 31 Agustus yang berarti masa kontraknya hanya berlaku hingga 31 Desember. Jadi bisa dibilang Egy berstatus bebas transfer pada laga final Piala AFF yang dilaksanakan tanggal 1 Januari 2022 kemarin. Patut kita simak kemanakah Egy selanjutnya. Syahrian Abimanyu. Gelandang 22 tahun ini resmi direkrut klub mewah Liga Malaysia Johor Darul Takzim. Abimanyu masuk dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub raksasa Liga Malaysia tersebut. Syahrian Abimanyu tercatat di kontrak GDT pada tanggal 23 Desember 2020 setelah masa kerja samanya dengan Madura United selesai. Dirinya memutuskan mencari tantangan setelah Liga 1 2020 vakum. Abi sempat dipinjamkan ke klub Australia yaitu Newcastle Jets kurang lebih selama setengah musim. Peminjaman Syahrian Abimanyu ini tak lepas dari peraturan Liga Malaysia yang hanya membolehkan tiap klub memainkan satu pemain asing ASEAN. Slot tersebut saat itu digunakan GDT untuk memainkan Haris Harun asal Singapura. Bagus Kavi. Pemain alumnus program Garuda Select ini menandatangani kontrak berdurasi 1,5 tahun bersama FC Utrecht pada 5 Januari 2021. Kontrak Bagus Kahvi berdurasi hingga pertengahan 2022 dengan opsi perpanjangan 2 tahun apabila performanya menjanjikan. Bagus Kahvi diproyeksikan untuk bermain di Jong Utrecht, tim satelit FC Utrecht, yang berkiprah di Eerste Divisi atau kasta kedua dalam piramida sepak bola negeri Kincir Angin. Jalan menuju debut di Eredivisie bersama FC Utrecht mungkin tak akan mudah. Namun, Bagus Kahvi sudah mengunci targetnya di bekas klub Irfan Bahdim itu. Bahwa ia akan bersaing dengan penyerang lainnya di FC Utrecht U18 demi memperebutkan posisi di skuad utama nantinya. Witan Sulaiman. Witan sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 2 musim di Lechia Gdansk pada 1 September 2021 lalu. Ia akan mengenakan nomor punggung 80 di Gdansk. Akan tetapi, kedatangan Witan Sulaiman dibayang-bayangi oleh kegagalan Egy Maulana Fikri di Lechia Gdansk. Ya, seperti diketahui meski didatangkan dengan embel-embel nomor punggung 10, Egy nyatanya hanya jadi pemanis bangku cadangan. Benar saja, sejauh ini Witan seperti mengalami hambatan. Pasalnya hingga sekarang Witan belum mencatatkan satu penampilan sekalipun. Bahkan, Witan ikut dengan rombongan timnas ke Singapura guna mengikuti ajang AFF Suzuki Cup 2020 tanpa mencatatkan satu kali pun penampilan di taraf klub. Tentunya masih banyak lagi nama-nama pemain muda Indonesia yang sedang menimba ilmu di luar negeri. Salah satu alumni juara Piala AFF U19 tahun 2013 lalu yang masih menjadi andalan timnas Indonesia, yaitu Evan Dimas. Bicara pentingnya pemain muda mendapatkan pengalaman bermain di luar negeri. Menurut Evan, berstatus sebagai pemain asing di kompetisi negeri orang membuat mental dan kualitas permainan makin terasah. Menurut saya sangat penting memiliki pengalaman berkarir di luar negeri. Namun saat bermain di luar negeri, mindset seperti mulai dari nol lagi. Apalagi hitungannya dianggap sebagai pemain asing. Hal itu yang membuat mental bermain terasah untuk membuktikan bahwa saya tidak sama dengan pemain lokal sana. Semasa masih berseragam Selangor, pemain berusia 25 tahun itu sukses bermain sebanyak 20 kali dan mencetak 2 gol di kompetisi lokal tersebut. Meskipun hanya semusim, namun Evan Dimas mendapatkan pengalaman dan ilmu yang banyak. Semoga federasi memperbaiki manajemen pembinaan pemain usia muda dan lebih giat lagi untuk mengekspor pemainnya ke liga-liga luar negeri, supaya kualitas timnas Indonesia terus membaik dalam upaya menghadapi Piala Dunia 2030 mendatang.